Halo tim DC, balik lagi bersama saya Davina, Era DC. Hari ini saya ditemenin sama Pak Agus Hartono dari BCA, Vice President Consumer Loan BCA Semarang Area. Hai tim DC, jumpa lagi dengan saya. Ini kita lagi banyak pertanyaan banget Pak, terutama tentang kredit kepemilikan rumah. Nah, ini mumpung pas ada BCA ada di sini, jadi salah satu pertanyaannya nih dari Bapak Wibi atau Mas Wibi, ya. Kalau misalkan belum menikah, bisa nggak Pak ngajuin KPR? Ya tentu saja bisa. Oh bisa ya Pak? Sudah ya? menikah, belum menikah, mau sudah berpisah pun juga bisa. Oh iya, oke. Tapi masalahnya kalau dua orang terus barengan mau ambil KPR tapi dia belum menikah gimana? Bisa nggak sih? Sebetulnya secara aturan kita nggak bisa, karena kan memang ya belum menikah, nanti gimana kita menghitung joint income-nya gitu Iya. kan. Kalau menikah itu kan harus sudah terikat dalam satu hukum pernikahan. Iya, akte perkawinannya ada ya. Betul. Oh, jadi berarti tetepan kalau belum menikah ya tetepan cuma satu orang aja yang dianggap dia ngambil KPR. Berarti KPR bisa ngambil satu orang sendirian juga boleh ya Pak? Boleh. Oke. Nah, terus yang ini pertanyaan kedua nih dari Bu Rizka. Nah, kalau pengajuan KPR minimal gajinya itu berapa Pak? Minimal gaji ya. Jadi kita sebetulnya bisa asumsikan dengan harga rumah atau plafon KPR. Kebetulan di BCA ini kita untuk plafon minimal di 250. Oke, 250 juta. Ya. Nah, kalau 250 juta kita asumsikan dengan harga rumah. Itu kan kurang lebih di harga rumah 300 sampai 500 juta. Iya. Nah, kemudian di BCA punya aturan kita harus per 3 kali gaji. Oke. Nah, kalau dari hitung-hitung seperti 3 kali gaji, berarti kalau harga rumah 300-an, plafonnya 250, berarti angsuran kurang lebih 1,5 juta. Iya. Kalau harga rumah 300 sampai 500 juta, berarti kan angsuran kurang lebih 1,5 sampai 2,5 juta. Angsurannya, berarti kan gajinya kurang lebih sekitar 4,5 juta sampai 5,5 juta. Oke. Berarti kalau milenial nih pada punya gaji udah 5 juta, bisa KPR ceritanya ya Pak ya? Harusnya cari bisa. rumah yang sekitar 300-an jutaan gitu ya Pak ya? 300 ya. Oke. Nah, terus ini yang pertanyaan yang banyak orang pengen tahu, karena anak milenial ini kan selalu pada banyak tanya nih ya. Iya. Yang ini dari Feby, mendingan kontrak atau mendingan di rumah secara KPR nih? Kalau buat milenial terutama. Ya. Tergantung sih sebetulnya. Kalau mau simple ya kontrak aja udah selesai. Tapi kalau kontrak itu kan tidak punya aset, betul, nggak ada pegangan. Nggak ada pegangan, uangnya akan habis buat biaya kontrak. Betul, ada investasi segala macam. Betul. Nah kalau beli rumah, ya memang milenial itu kan memang uangnya terbatas. Gitu ya. Jadi ya lebih baik memang melalui KPR. Gitu. Jadi dengan cara KPR itu kan mau nggak mau dipaksa. Gitu. Kemudian uangnya pun juga nggak hilang begitu saja. Kalau kontrak kan hilang, kalau rumah, kalau KPR kan nyicil, tapi ada aset yang dia miliki. Iya, apalagi tadi kalau misalkan nyicil rumahnya cuma 1,5 juta per bulan, daripada sewa kalau di tengah kotanya di Semarang itu udah 2,5 jutaan. Nah, 2,5 juta. Makanya akan hilang setiap bulan kan? Iya, kalau tadi dengan cicilan 2,5 juta bisa dapat rumah yang seharga 500 juta. Iya. 500 juta masih bisa dapat lah ya di Semarang gitu kan. Iya. Lumayan sih itu makanya. Mendingan memang ambilnya nyicil pakai KPR sih Pak. Betul. Apalagi rumah itu kan satu nilai investasi yang tidak akan menyusut nilainya dan bahkan bisa ada kenaikan terus kan setiap tahunnya gitu kan. Nah otomatis berarti selain nabung juga ada nilai investasi yang bisa diperoleh. Iya, memang properti memang lebih bagus untuk diinvestasiin. Iya. Daripada beli mobil misalkan gitu ya. Malah penurunan ya Pak. Malah penurunan, penyusutan gitu kan. Iya. Cuma kadang-kadang milenial sekarang kan yang penting mobil dulu kali ya, bisa buat gaya, bisa pakai mana-mana. Tapi kuncinya ada Mercy. Ada Mercy. Bener. Iya sih, ini memang milenial harus di encourage untuk bisa punya rumah ya ceritanya. Kalau enggak ya nebeng terus sama orang tua ceritanya. Bener sih Pak. Nebeng atau kalau enggak ya ngekos itu tadi. Lah itu cuma dia. kan sampai kapan gitu. Iya betul, memang sih. Nah terus nih pertanyaan selanjutnya nih, kalau profesi anak milenial sekarang itu kan sekarang banyak profesi baru nih,
Masuk kayak saya nih sekarang jadi konten kreator. tapi sudah bukan milenial lagi kan? Bukan milenial lagi. Milenial zaman dulu. Tapi penampilan boleh lah, milenial. Kayak jadi profesinya kan ada kayak YouTuber, nanti ada apa tuh dia suka makan-makan, ya kan? Influencer, gitu kan? Makanya dia fashion segala di endorse segala macam. Nah, itu mereka gimana tuh Pak kalau mau ngambil KPR tuh bisa banget? Ya, di tempat kita sudah ada beberapa pengajuan KPR dengan profesi seperti YouTuber, influencer, jualan online juga ada. Gitu. Nah, yang penting adalah penghasilannya income tercermin di rekening. Jadi jangan sampai penghasilannya itu nggak ada di rekening, nanti kita ngitungnya pakai apa? Kan nggak ketahuan. Bahwa dia punya penghasilan berapa setiap bulannya kan kita harus bisa menghitung. Itu minimal berapa bulan Pak? Ya. Ketahuannya itu. Biasanya kalau untuk profesi seperti itu kita biasa minta 6 bulan. 6 bulan terakhir itu bisa baru bisa akan kelihatan tercermin lah gitu. Keluar masuknya uangnya segala ya. Iya. Jadi kalau Anda jadi YouTuber segala no problem buat ambil KPR ceritanya nih. Asik banget ya. Terus habis itu ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau ambil rumah, kalau menurut Bapak yang dari KPR BCA, mendingan ambil rumah yang jenis kayak primary dan developer atau yang secondary yang rumah bekas gitu, udah jadi. Ya sebetulnya kembali lagi tergantung lagi nih. Tergantung pilihan ya. Banyak pilihan. Jadi kalau buat yang mau ready langsung dipakai, yang penting lebih baik rumah second. Rumah second kan sudah ready, bisa langsung tinggalin. Ya cuma memang kalau untuk rumah second itu kan tentunya harus besar di awal ya, karena kan DP-nya minimal harus 20% atau tergantung daripada si penjual lah gitu ya. Nah terus kemudian dia baru mengajukan KPR. Atau bahkan kalau memang apa namanya tadi bisa ngomong dulu ya. Boleh dikasihkan. Enggak selesai ngomong orang tuanya yang ngomongin gitu. Oh iya boleh. Ini lagi topiknya lagi ngomong KPR lagi. Carinya calon mertua yang Iya. Yang ditanya bukan rekeningnya itu berapa ya? Iya. Jadi mendingan kalau mau primary pun juga no problem, kalau secondary juga no problem. Iya, balik lagi. Tadi kalau ngomong secondary kan memang bisa ready ya. Nah kalau primary itu kan seringkali rumahnya masih inden. Nah inden jadi kan butuh waktu developer untuk melakukan progres pembangunan. Tapi ada kelebihannya kalau pembelian melalui primary adalah DP bisa dicicil. Nah, dan sekarang ini kan ada developer yang sudah melakukan program DP bisa 0, DP 5%, DP 10%, dan itu bisa dicicil pula. Bisa 6 bulan, 3 bulan, atau bahkan ada yang juga sampai setahun cicilan DP-nya. Itu berarti kan sangat meringankan sekali buat anak milenial untuk ingin memiliki rumah atau properti. Nah, nanti setelah selesai DP baru pengajuan melalui KPR. Sip. Oke. Jadi buat milenial nih, aduh gampang ya sebenarnya kalau buat apply-nya ya. Nah, untuk milenial sendiri nih, pertanyaan terakhir nih ya dari semua milenial. Biasanya milenial tuh paling males kalau yang disuruh administrasi maksudnya Pak. Males banget ya, aduh ngapain sih, pengennya tuh yang satsep aja gitu kan. Nah, ini kalau dari Bapak sendiri dari KPR BCA nih, gimana nih supaya milenial kalau mau apply gampang gitu, kira-kira gimana? Oke. BCA sangat mengerti kebutuhan semua customer, termasuk juga untuk teman-teman milenial. Ya, kita tahu anak-anak milenial itu kan kadang-kadang nggak mau ribet, nggak mau repot, bahkan kepinginnya di rumah saja udah semuanya udah beres gitu. Nah kita punya satu aplikasi buat teman-teman milenial yang akan mengajukan KPR, yaitu melalui websitenya kita di rumahsaya.bca.co.id. Nah itu semuanya bisa update di situ, bisa memantau juga prosesnya sudah sampai di mana, sudah disetujui atau dan seterusnya, nanti semuanya ada di situ. Bisa dipantau terus secara bertahap. Ya. Coba diulang lagi Pak, websitenya apa tuh Pak? Websitenya adalah di rumahsaya.bca.co.id. Asik. Iya, gitu. Jadi teman-teman ya, MDC, teman-teman milenial sekarang, jadi kalau mau ambil rumah, mau beli rumah lewat KPR itu udah nggak usah takut lagi lah, tanya aja langsung sama BCA.
mau tanya sama kita izin properti pun juga kita siap buat membantu. Ya. Oke, gitu Pak Agus. Siap. Thank you Pak Terima informasinya. kasih. Sama-sama Bu. Sip. Sampai ketemu lagi. Begitu lagi.